Halo, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Dede Reski pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Jumat 6 Januari 2023. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi pencapaian PT Bank Tabungan Negara atau Bank BTN yang berhasil menjadi salah satu kontributor utama terlaksananya program penyaluran kredit UMKM. Peran serta Bank BTN untuk terjun langsung memperkuat sektor UMKM dianggap penting demi mencegah dampak krisis global yang diramalkan akan terjadi pada tahun 2023. Bank BTN diminta untuk terus memperkuat sektor UMKM dan kredit usaha rakyat atau KUR demi mengantisipasi dampak resesi global di tahun 2023. Ditemui usai rapat dengan Direksi Bank BTN dalam kunjungan kerja Komisi 6 DPR RI ke Provinsi Bali, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengatakan, Bank BTN perlu meningkatkan peran dan dukungannya terhadap pelaku industri UMKM. Bank BTN didorong untuk melakukan ekspansi secara masif dalam mengeksplorasi pangsa pasarnya, khususnya UMKM. Sehingga, sebagai pendukung program pengembangan UMKM nasional, Bank BTN mampu bertahan di tengah krisis global. Tetapi bedanya dengan bank lain adalah BTN memberikan support kepada nasabah-nasabahnya, yang umumnya memang pelaku UMKM. Jadi ketika mereka juga membeli katakanlah rumah ya dari BTN dan melakukan kegiatan usaha, lalu kemudian BTN juga memberikan dukungan kepada usaha mereka sehingga kapasitas dari nasabahnya ini bertambah. Nah, ini juga tentu akan menguntungkan bagi BTN juga di kemudian hari. Tercatat per September 2022, Bank BTN di Kota Denpasar telah berupaya menyalurkan pendanaan UMKM dan KUR di Provinsi Bali senilai 30 miliar rupiah untuk UMKM menengah, 11 miliar rupiah untuk UMKM kecil, dan 40 miliar rupiah untuk UMKM mikro. Ditambah 5,7 miliar rupiah untuk KUR skala kecil kepada 24 debitur dan 482 juta rupiah KUR skala mikro kepada 12 debitur. Dari Bali, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke Komisi 5, pemirsa, di sini Komisi 5 DPR RI meminta PT KCIC memprioritaskan serapan tenaga kerja lokal dalam pengoperasian dan juga pemeliharaan kereta cepat Jakarta-Bandung. Di sini Komisi 5 juga meminta Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan juga PT KCIC untuk meningkatkan proses transfer knowledge dan juga teknologi kepada para tenaga kerja yang akan mengoperasikan kereta tersebut. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti serapan tenaga kerja lokal yang terlibat pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal tersebut diungkapkan Lazarus saat memimpin rapat dengar pendapat antara Komisi 5 DPR RI dengan Dirjen Perkeretaapian di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen belum lama ini. Lazarus mendesak agar serapan tenaga kerja pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dapat ditingkatkan. Menurutnya, peningkatan jumlah pekerja lokal adalah tanggung jawab dari Dirjen Perkeretaapian dan PT KCIC. Hal tersebut dinilai penting dalam upaya ahli teknologi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Lazarus juga menyebut Indonesia sebagai pemegang modal mayoritas sudah selayaknya melibatkan lebih banyak pekerja lokal. Yang paling banyak dibicarakan adalah pertama tentu soal bagaimana serapan tenaga kerja, Pak. Ya, tadi sudah ada disampaikan juga yang tadinya awal 1:4, sekarang sudah 1:7. Kelak ke depan mungkin kita bisa lebih tingkatkan lagi, Pak, serapan tenaga kerja dengan perbandingan mungkin yang lebih besar di waktu yang akan datang. Tentu ini harus dicermati oleh kita bersama. Kita juga pemegang modal mayoritas kan, posisinya 60-40. Itu kita berharap ini bisa jadi yang pertama bagi kita untuk kita bisa menguasai pada tahap-tahap yang akan datang. Untuk diketahui, PT KAI telah menerima penyertaan modal negara atau PMN sebesar 3,2 triliun rupiah untuk penyelesaian proyek KCJB. Hingga Desember 2022, progres fisik KCJB telah mencapai 82,61%, sedangkan progres investasi KCJB mencapai 91,8%. Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 6 DPR RI melaksanakan evaluasi pelayanan dan juga capaian kinerja Kementerian BUMN selama tahun 2022, khususnya terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional. Dan informasi selengkapnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Dalam rapat kerja yang digelar beberapa waktu lalu, Komisi 6 DPR RI melakukan evaluasi guna mencari tahu bagaimana pencapaian kinerja kementerian dan juga perusahaan BUMN dalam memajukan ekonomi di tahun 2022. Dalam rapat tersebut, Komisi 6 juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memaparkan rencana pembinaan BUMN di tahun mendatang. Komisi 6 DPR RI mengevaluasi pelayanan dan capaian kinerja BUMN selama tahun 2022, khususnya terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional. Komisi 6 berharap pemanfaatan aset BUMN yang belum optimal untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan rencana program BUMN di tahun 2023 akan berfokus pada percepatan aksi korporasi, penyelesaian LRT Jabodetabek dan kereta cepat Jakarta-Bandung, dan transformasi pengelolaan dana pensiun. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto menyoroti permasalahan kerugian yang dialami beberapa perusahaan BUMN akibat dugaan korupsi. Darmadi meminta Menteri BUMN lebih memperhatikan perusahaan yang mengalami kerugian tersebut agar tidak menimbulkan permasalahan baru serta menambah beban keuangan negara. Saya membaca bahwa Menteri BUMN ingin menutup 600 anak perusahaan sepertahap sampai 2024 mungkin. 600 perusahaan itu, anak perusahaan itu banyak sekali yang memang rugi. Jadi di BUMN ini banyak dipaparkan oleh Pak Menteri, banyak ternyata kasus korupsi. Ya, kasus korupsi yang mengakibatkan anak-anak BUMN itu rugi. Kasus korupsi yang dimana juga melibatkan banyak KKN di dalamnya. Nah, itu hampir tercatat ada 600 anak perusahaan yang akan diberangus. Ya, 173 sudah ditutup, masih ada 427 yang memang dalam proses untuk ditutup. Darmadi berpendapat Kementerian BUMN perlu menetapkan roadmap dalam upaya menutup BUMN yang mengalami kerugian. Rodia dan Domi, TVR Parlemen melaporkan.
Sebagai pionir dalam industri kemasan plastik di Indonesia, Komisi 7 DPR RI menilai perlu adanya pengembangan bisnis PT Hokan Delta Pack yang terletak di Provinsi Riau. Dan di sini pemirsa, Komisi 7 menyampaikan PT Hokan Delta Pack telah berperan dalam memperkuat industri pengelolaan plastik dalam negeri dan juga memberi kontribusi bagi penerimaan negara dalam sektor perpajakan. Komisi 7 DPR RI menilai perlu adanya pengembangan bisnis PT Hokan Delta Pack Industri untuk memperkuat industri pengolahan plastik dalam negeri. Ditemui saat kunjungan kerja ke PT Hokan Delta Pack Industri Cabang Kampar, Riau, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Patijaya menyampaikan, Hokan Delta Pack telah memberi kontribusi bagi penerimaan negara dalam sektor perpajakan. Meski tidak menyerap banyak tenaga kerja karena Hokan Delta Pack mengutamakan penggunaan mesin dalam menjalankan bisnisnya. Bambang Patijaya mengapresiasi perusahaan tersebut karena melakukan efisiensi dalam pengolahan plastik yang dipergunakan untuk kemasan makanan dan minuman. Kemudian bagaimana kontribusi mereka kepada PNBP, kepada pajak. Menurut saya itu kita juga harus melihat lebih luas. Karena di satu sisi ternyata memang pengembangan pabrik mereka itu kan dengan modal dan teknologi. Ya, tadi sudah dipaparkan. 10 tahun yang lalu untuk kemasan misalkan minuman itu 1 botol sekian gram. Sekarang lebih menurun, lebih tipis, dan lebih murah. Sehingga kita punya daya saing. Nah, saya bisa memaklumi kita nggak bisa menuntut jika memang pada sektor itu memang yang diutamakan adalah teknologi. Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Hokan Delta Pack, Christina Irijani, menyatakan pihaknya selalu berinovasi agar produk-produk yang dihasilkan memiliki daya saing dan ekonomis. Selama ini kami berusaha untuk selalu memproduksi barang yang lebih murah dengan yang sudah kami lakukan. Kami menurunkan berat produk-produk kami dari waktu ke waktu. Dan tujuannya supaya apa? Supaya produk kami bisa terjangkau harganya di masyarakat. Dari Kampar Riau, Oki Zilendra, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pasca bencana gempa yang melanda Kabupaten Cianjur pada akhir November lalu, Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah untuk menyediakan rumah tahan gempa di berbagai wilayah di Indonesia. Komisi 5 menilai sejauh ini program mitigasi dan penanggulangan bencana di Indonesia belum terlihat serius. Untuk itu pemerintah perlu menyikapi masalah cuaca ekstrim melalui program-program yang rasional dan strategis. Pasca bencana gempa di Cianjur, Jawa Barat, Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk meningkatkan sosialisasi terkait konstruksi tahan gempa kepada masyarakat dan mempercepat proses rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana. Anggota Komisi 5 DPR RI Bakri mendorong pemerintah menyikapi secara serius masalah cuaca ekstrim melalui program-program yang rasional dan strategis. Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa di Cianjur, Kementerian PUPR diharapkan segera membangun hunian tetap dengan teknologi rumah instan sederhana sehat, menggantikan rumah masyarakat yang rusak berat. Nah, terakhir juga masalah longsor, longsor, bencana, banjir. Alhamdulillah tadi penanganan pemerintah cukup bagus. Kita mendorong kepada pemerintah untuk tetap standby. Standby karena cuaca ekstrim ini sangat tidak bisa diprediksi ya. Kadang-kadang tahunnya bencana datang begitu aja. Apalagi kemarin juga kita juga sudah bicara tentang bencana gempa Cianjur ini. Ini juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Alhamdulillah tadi kita senang mendengar dari pemerintah bahwa pemerintah sudah tidak ada lagi daerah yang tidak bisa diakses. Kita tahu kemarin itu terjadi gempa itu jalan putus ya. Banyaknya korban yang saya dengar hampir mau 300. Nah, DPR hari ini mendorong semua kegiatan-kegiatan pemerintah melalui Kementerian PUPR yang kita betul-betul tahu untuk kesejahteraan dan kemaslahatan orang banyak. Apresiasi disampaikan Komisi 5 DPR RI karena pasca gempa di Cianjur, Kementerian PUPR telah melakukan berbagai langkah tanggap darurat bencana, seperti melakukan mobilisasi alat berat, pengiriman sarana dan prasarana air bersih, serta identifikasi kerusakan dan penanganan sementara bagi infrastruktur yang terdampak. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Meski bangsa ini sudah lama hidup dengan bencana, upaya penanggulangan bencana sering kali tertunda. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan bencana di bangsa ini sangatlah rapuh. Informasi selengkapnya pemirsa akan kami hadirkan sesaat lagi. Usai jeda, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Gempa bumi telah beberapa kali melanda negeri ini yang terbaru, yaitu gempa yang melanda Kabupaten Cianjur dengan kekuatan 5,6 magnitudo yang memakan korban lebih dari 300 orang. Nah, tentunya ketidaksiapan pemerintah yang mengakibatkan hancurnya infrastruktur dan juga banyaknya korban jiwa merupakan bukti bahwa bangsa ini tampaknya masih bersusah payah untuk belajar upaya mitigasi bencana. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Setiap bencana datang, seketika itu pula korban jiwa berjatuhan. Kondisi yang selalu terjadi di Indonesia seakan tidak pernah menemukan solusi yang paten. Kesiapsiagaan untuk melakukan mitigasi selalu gagal, dan bencana di negeri ini terus menelan korban jiwa. Meskipun bangsa ini telah lama hidup dengan bencana, namun upaya antisipasinya kerap terlambat dan cenderung bersifat parsial. Ketika bencana datang, semua seolah terjadi secara tiba-tiba, padahal prediksi kebencanaan telah diketahui sejak lama. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bencana, pendidikan kebencanaan perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan kita. Meski demikian, implementasinya tidak semudah yang dibayangkan karena kerap terhambat ego sektoral. Anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti mengatakan, materi pembelajaran atau kurikulum kebencanaan akan sulit untuk dirumuskan jika masih ada ego sektoral antar lembaga. Namun jika kurikulum bencana akan dimasukkan sementara di lembaganya sendiri saja tidak diperkuat kelembagaannya, bahkan ada keinginan untuk dihapus, ini kan berarti nggak sinkron ya antara keinginan dan implementasinya. Mestinya ini ada penguatan kelembagaan kebencanaan. Kita melihat seluruh stakeholder muncul keinginan untuk memberikan bantuan. Namun karena kelembagaannya tidak diperkuat, akhirnya apa? Masing-masing yang ada adalah ego sektoralnya ya. Anggota Komisi 8 DPR RI lainnya, Hasbi Jayabaya, juga mendukung adanya kurikulum kebencanaan. Menurutnya, pendidikan bencana wajib diketahui oleh masyarakat untuk meminimalisir dampak akibat bencana. Maka saya sebetulnya sangat setuju dengan usulan Pak Presiden bahwa mitigasi bencana dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Kenapa? Supaya anak-anak kita, adik-adik kita, generasi penerus memahami betapa pentingnya kita hidupkan kembali nih kampung siaga bencana, kampung KSB kita optimalkan kembali karena kita melihat yang terakhir di Cianjur itu tentu sangat disayangkan. Anggota Komisi 5 DPR RI, Bakri, mendorong pemerintah menyikapi secara serius masalah cuaca ekstrim melalui program-program yang rasional dan strategis. Di negara yang rawan bencana, kesiapsiagaan menjadi hal yang mutlak dilakukan. Tadi penanganan pemerintah cukup bagus, kita mendorong kepada pemerintah untuk tetap standby. Ya, standby karena cuaca ekstrim ini sangat tidak bisa diprediksi ya. Kadang-kadang tahunnya bencana datang begitu aja. Apalagi kemarin juga kita juga sudah bicara tentang bencana gempa di Cianjur ini
Ini juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Alhamdulillah tadi kita senang mendengar dari pemerintah bahwa pemerintah sudah tidak ada lagi daerah yang tidak bisa diakses. Letak geografis Indonesia yang berada di lingkaran cincin api Pasifik menuntut penguatan ketahanan bencana yang lebih baik. Bencana merupakan suatu keniscayaan, potensinya sudah diketahui dan wilayah rawan bencana sudah bisa dipetakan. Namun waktunya saja yang belum bisa dipastikan dengan jitu. Dengan data pemetaan bencana, semestinya upaya mitigasi bisa maksimal dilakukan. Sebagai contoh, daerah rawan gempa mesti dibangun rumah tahan gempa. Begitu juga wilayah potensial tsunami mesti dilarang untuk pemukiman. Kondisi alam yang berpotensi memicu bencana memang tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Namun pemerintah memiliki otoritas penuh untuk membuat serangkaian kebijakan untuk menekan dampak bencana seminimal mungkin. Politik kebencanaan juga harus benar-benar ditegakkan. Dari sisi regulasi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana sejatinya sudah ada. Terapkan semua aspek penanganannya tanpa terkecuali. Siapkan anggaran mitigasi yang memadai di sektor pendidikan. Ajarkan mengenai kesiapan bencana yang tersistem serta peningkatan literasi kebencanaan demi memperkokoh ketahanan bencana bangsa ini. Tim redaksi DPR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Indonesia patut berbangga karena pasalnya salah satu masjid yang terletak di Provinsi Sumatera Barat berhasil dinobatkan sebagai salah satu masjid dengan desain arsitektur terbaik di dunia. Nah, tentunya pemirsa penasaran bukan masjid apa yang dimaksud dari tadi? Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Kembali di TVR 09. Pemirsa, Masjid Raya Sumatera Barat dikenal juga dengan nama Mahligai Minang. Ada yang berbeda dari masjid yang dibandingkan dengan masjid-masjid lainnya yang ada di Indonesia. Nah, pemirsa, dihiasi beragam corak ukirannya dari Minangkabau di tiap dindingnya nih pemirsa, dengan desain atap segi empat yang memiliki sudut runcing di langit, menjadikan masjid ini tampil sebagai ikon wisata religi di Sumatera Barat. Dan pemirsa, berikut ini liputan lengkap mengenai Masjid Raya Sumatera Barat dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini.
Menjadi negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak memberikan keunikan tersendiri bagi Indonesia. Ada begitu banyak masjid yang dibangun hampir di setiap wilayah, bahkan daerah terpencil sekalipun. Sumatera Barat boleh berbangga karena salah satu masjid yang ada di sana bahkan memenangkan penghargaan desain terbaik tingkat internasional. Arsitekturnya yang sangat menawan, cocok untuk tujuan wisata religi, yaitu Masjid Raya Sumatera Barat. Dijuluki sebagai Mahligai Minang, Masjid Raya Sumatera Barat berlokasi di Kota Padang, tepatnya di Jalan Hatip Sulaiman, Alai Parakopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, masjid ini juga memiliki gaya arsitektur unik yang syarat akan nilai budaya, sejarah, dan agama. Masjid Raya Sumatera Barat merupakan masjid terbesar dan termegah yang ada di Sumatera Barat dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Arsitektur masjid ini merupakan hasil rancangan Rizal Muslimin. Beliau adalah pemenang sayembara desain Masjid Raya Sumatera Barat yang diikuti oleh 323 arsitek dari berbagai negara pada tahun 2007. Selain itu, Masjid Raya Sumatera Barat juga masuk ke dalam daftar desain masjid terbaik dunia yang diselenggarakan oleh organisasi non-profit yang menyoroti desain atau karya arsitektur, yaitu Abdul Latif Al-Fauzan Award. Penghargaan ini merupakan ajang untuk menampilkan karya dan desain masjid dari negara-negara dengan penduduk muslim di dunia. Ada beberapa faktor yang membuat Masjid Raya Sumatera Barat dinilai menjadi salah satu desain masjid terbaik dunia. Mengutip dari akun Instagram Abdul Latif Al-Fauzan Award, Masjid Raya Sumatera Barat tidak memiliki kubah seperti kebanyakan desain masjid. Sebagai gantinya, atap masjid didesain berupa atap segi 4 dengan tiap sudut menjulang ke langit, seperti rumah gadang. Masjid ini juga memasukkan unsur budaya khas Minang yang ditujukan dari atap dan corak ukiran Minangkabau di dinding-dindingnya. Bentuk atap yang melengkung menggambarkan kejadian peletakan batu Hajar Aswad dengan menggunakan kain, yang ujung kainnya dipegang oleh 4 orang perwakilan suku di kota Mekah. Masjid yang dibangun di atas lahan seluas 40.000 meter persegi ini menjadikannya masjid terbesar di Sumatera Barat. Luas bangunan utama kurang dari setengah luas lahan, yaitu sekitar 18.000 meter persegi, dan mampu menampung hingga 20.000 jamaah. Tidak hanya unik dan indah, Masjid Raya Sumatera Barat juga dirancang tahan gempa hingga 10 skala Richter dan memiliki shelter, lokasi evakuasi apabila terjadi tsunami. Luar biasa sekali, bukan? Sementara itu, di bagian interior masjid, mihrabnya dibuat menyerupai bentuk Hajar Aswad, dengan atapnya yang dihiasi ukiran Asmaul Husna berwarna keemasan yang berlatar warna putih. Kemudian pada bagian lantai, terhampar karpet permadani berwarna merah yang digunakan sebagai sajadah. Di bagian luar terdapat taman dengan hamparan rumput hijau. Selain itu, masjid ini juga menyediakan fasilitas parkir yang bisa menampung hingga 600 mobil, sehingga pemirsa tidak akan kesulitan ketika membawa kendaraan. Masjid Kebanggaan Rakyat Minang ini juga memiliki menara yang menjulang dengan ketinggian 85 meter. Menara tersebut bisa dinaiki hingga ketinggian 44 meter menggunakan lift, sehingga pengunjung bisa menikmati pemandangan Kota Padang dari ketinggian. Fungsi Masjid Raya ini tidak hanya sebagai tempat ibadah saja, namun juga wisata religi, tuan rumah kegiatan keagamaan, dan sejenisnya. Oleh sebab itu, fasilitas yang dibangun di masjid ini pun sangat bervariatif. Di antaranya adalah taman, area parkir yang sangat luas, air bersih, serta listrik yang memadai. Masjid Raya Sumatera Barat juga menyediakan fasilitas Al-Quran serta peralatan sholat yang lengkap, sehingga jamaah wanita tidak perlu khawatir jika tidak membawa mukena. Bagaimana pemirsa? Sudah terpukau dengan keindahan Masjid Raya Sumatera Barat? Kalau pemirsa sedang di Padang, jangan lupa berkunjung ke Masjid Raya Sumatera Barat, karena sudah sepatutnya kita bangga dengan hasil karya anak negeri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id pemirsa. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Dedi Ramadan dan juga rekan saya Dini Reski pemirsa. Sampai jumpa di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.